Masuk kita poin selanjutnya. Bagaimana caranya kita
dia ke dalam najis. Bagaimana caranya kita membersihkan najis? Dengan cara mencuci dengan air suci dan mensucikan. Air bersih. Ibu bilang, tidak boleh kita membersihkan najis ini dengan air kopi. Suci, tapi dia tidak mensucikan. Mengapa dia suci, Bu? Boleh nggak minum air kopi? Boleh nggak minum air teh? Boleh. Tapi mensucikan nggak dia? Tidak. Tidak boleh digunakan untuk cebok, ya kan? Tidak boleh digunakan untuk berwudu. Tidak bisa dia membersihkan hal yang kotor. Itu maka namanya dia suci, tapi air tersebut tidak mensucikan. Sementara untuk membersihkan najis itu harus dengan air yang suci lagi mensucikan. Banyak macamnya, boleh air hujan, boleh air sumur, ya kan, boleh air sungai. Untuk membersihkan apa? Membersihkan najis. Kira-kira di sini ada nggak anak ibu yang belum paham tentang toharoh? Sudah paham semuanya? Apa tadi toharoh itu? Membersihkan diri dari hadas dan najis. Mana diri itu? Diri kita sendiri kita bersihkan dari hadas dan najis. Ada berapa tadi hadas? Ada 3. Yang pertama apa? Membuang air kecil. Yang kedua? Ya, bagus, membuang air besar. Yang ketiga apa? Kentut. Yang mana lagi najis? Ada juga 3. Apa-apa saja najis itu? Buang air kencingnya manusia. Yang kedua, kotoran manusia. Yang ketiga, Bang, kalau kita terkena bangkai sujadahnya, boleh kita langsung sholat? Tidak, walaupun tidak bersuci kita bagus, tidak berwudu bagus. Pas mau sholat ada bangkai cicak terjatuh di tempat sujadah kita, boleh kita melakukan sholat di situ? Tidak, kita harus bersihkan dulu. Dengan apa membersihkannya? Dengan air suci dan mensucikan. Ada nampak situ minuman teh botol, disiram tempat hendaknya bangkai cicak tadi. Kita laksanakan sholat boleh? Tidak, karena air teh botol tidak bisa mensucikan, ya kan? Yang bisa mensucikan termasuk dalam itu macam-macam air. Sekarang sama-sama kita perhatikan video di depan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar tentang bersuci atau toharoh. Yuk kita simak penjelasan berikut. Bersuci disebut juga toharoh. Bersuci adalah mensucikan diri dari hadas dan najis. Najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Hadas adalah kondisi tidak suci seorang muslim yang menyebabkan terhalangnya orang itu untuk melakukan ibadah. Lalu, tahukah kalian apa saja alat bersuci atau benda yang dapat digunakan untuk mensucikan diri? Yang pertama yaitu air, ada batu, ada tisu, daun, dan juga kayu. Kita dapat menggunakan benda-benda tersebut untuk bersuci. Macam-macam air untuk bersuci antara lain ada air hujan, air sumur, es batu atau air salju, air sungai, air laut, mata air, dan juga embun. Macam-macam najis yaitu ada 3. Ada najis berat atau najis mughallazah, najis sedang atau najis mutawasithah, dan najis ringan atau najis mukhaffafah.
bodoh yaitu najis yang berasal dari hewan anjing dan babi. Misalnya kita terkena darah atau air liurnya. Nah, cara mensucikannya yaitu dibersihkan dengan air yang suci sebanyak 7 kali, yang 1 kalinya dicampur dengan tanah yang suci. Lalu ada najis mutawasito. Najis mutawasito yaitu najis pertengahan atau najis selain holazo dan mukhafafah. Contohnya kotoran manusia, hewan, nanah, muntah, dan bangkai binatang. Cara mensucikannya yaitu dengan membersihkan najis tersebut hingga hilang rasa, bau, dan warnanya. Lalu ada najis mukhafafah atau najis yang paling ringan, yaitu berupa air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa selain ASI. Cara mensucikannya hanya dengan memercikkan air di atasnya hingga bersih, meskipun bukan di air mengalir. Tata cara bersuci antara lain, untuk hadas kecil kita dapat bersuci dengan wudu atau tayamum. Untuk hadas besar kita dapat bersuci dengan mandi. Untuk buang air kita bisa bersuci dengan cara istinja. Apa sih wudu, mandi, istinja, dan tayamum? Yuk kita simak. Wudu adalah salah satu cara mensucikan anggota tubuh dengan air. Kita biasanya melakukan wudu sebelum sholat dan beribadah. Seorang muslim diwajibkan bersuci setiap akan melaksanakan sholat. Yang selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum adalah pengganti wudu, yaitu dengan mensucikan diri menggunakan tanah atau debu yang bersih dan suci. Tayamum dilakukan saat sakit dan tidak boleh terkena air atau sedang berada di tempat yang tidak ada air sama sekali. Selanjutnya ada mandi. Mandi adalah bersuci dengan cara meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung telapak kaki dengan niat tertentu. Mandi wajib dilakukan apabila berhenti dari haid dan nifas, memandikan mayat, atau untuk orang yang mu'alaf. Selanjutnya ada istinja. Istinja adalah membersihkan diri dari kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil. Jika tidak ada air, kita dapat membersihkan kotoran dengan menggunakan tisu. Adab buang air. Yang pertama, gunakan kaki kiri saat masuk kamar kecil sambil membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari syaitan laki-laki dan perempuan. Adab yang kedua yaitu gunakan kaki kanan saat keluar kamar kecil sambil membaca doa Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkanku. Yang ketiga, gunakan alas kaki ketika masuk kamar kecil, lalu beristinjalah sampai bersih. Yang kelima, gunakan tangan kiri ketika beristinja. Yang keenam, selesai beristinja, bacalah doa. Gimana sih doanya? Allahumma hasan farzi minal fawaisi wa zaghfir qalbi minan nafaki. Artinya, ya Allah, sucikanlah hatiku dari perbuatan munafik dan peliharalah kemaluanku dari segala kekejian. Lalu selanjutnya ada manfaat bersuci. Manfaat bersuci antara lain yang pertama menjaga kesehatan, lalu menjaga kebersihan, terhindar dari penyakit, dan hidup kita akan selalu bersih. Jangan lupa ya untuk selalu bersuci dan memperhatikan adab saat kita buang air. Lalu hafalkan
menggunakan hadas besar dan hadas kecil. Sekarang kita bikin kelompok. Ini ada beberapa pertanyaan, kamu jawab, diskusikan dengan tema satu kelompoknya. Dicatat argumennya, dicatat hasil diskusinya, nanti dibaca oleh wakil dari kelompoknya masing-masing. Diskusikan dulu.
Apa yang dilakukan saat doanya kalau kita sholat? Kembali lagi kita mengambil wudhu. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita sedang sholat doanya, apa yang harus kita lakukan? Mengambil wudhu. Dari pembahasan ini, kira-kira ada yang belum paham? Sudah mengerti semuanya? Yang perhatikan video tadi? Ada yang belum mengerti lagi? Ada yang belum paham? Siapa yang belum mengerti atau belum paham? Boleh tanya sama ibu. Sudah siap nggak apa-apa? Boleh tanya. Sekarang untuk si Warda, sudah paham semuanya? Sudah mengerti semuanya? Mana suaranya? Debu semangat. Sudah paham semuanya? Lebih ulangi lagi? Tidak. Kalau begitu, sudah diskusikan hasilnya tadi. Sekarang ibu kembali mengasih pertanyaan. Ya kan? Tadi ibu kasih kamu kembali untuk diskusikan. Kamu jawab dengan yang bagus, dengan jawaban yang bagus. Sekarang untuk si Warda, ibu kasih pertanyaan. Bagaimana caranya Warda kamu menjaga kebersihan pakaian? Ya, bagus. Tepuk tangan untuk teman-teman Warda. Jawabannya sangat bagus. Kita ulangi lagi, bagaimana cara kita bersihkan pakaian? Dengan mencucinya secara rutin dan menjemurnya pun di terik matahari. Si Adiba, bagaimana caranya menjaga kebersihan tempat ibadah baik di sekolah maupun di rumah? Nah, Warda, Adiba. Untuk menjaga kebersihan tempat ibadah di rumah atau di sekolah, saya ikut membersihkan lantai, menyapu dan Memastikan agar tidak ada sampah yang berserakan di sekitarnya. ya bagus. Untuk menjaga kebersihan tempat ibadah, kita kasih tepuk tangan dulu yang plus untuk si Adiba. Bagus. Bagaimana cara menjaga kebersihan tempat ibadah? Boleh di sekolah maupun di rumah. Pertama apa kita perhatikan? Tidak ada sampah yang berserakan. Tidak ada di situ kotoran. Tidak ada juga di situ najis. Tidak ada juga di situ hal-hal yang dapat membatalkan kita untuk sholat atau ibadah. Sekali lagi Ibu ingatkan, kalau kita mau melaksanakan sholat, kita tidak hanya memperhatikan kebersihan badan saja, ya kan? Tapi apa yang harus kita perhatikan? Semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki Aira. Apa yang harus kita bersihkan saat mau melaksanakan sholat? Pertama kita bersihkan dulu anggota badan kita. Itu yang termasuk toharoh. Mana anggota badan? Tidak ada sisa makanan di gigi, ya kan? Hidung juga harus bersih. Kuku juga harus bersih. Kalau bapak-bapak punya jenggot, ada bapak-bapak punya jenggot di sini, juga harus diperhatikan jenggotnya. Sebelum berwudu, jenggotnya harus juga diperhatikan. Kalau punya kumis tebal, juga perhatikan kumis tebal. Jangan tahu singgah nasi di situ untuk makan, ya kan? Nah, sebelum kita berwudu, kita perhatikan dulu anggota badan kita bersih. Yang bagian muka, mulut, hidung, telinga, semuanya. Hidung, apa nih? Janggut, kumis, perhatikan. Di bawah lagi, sebelum berwudu kita harus bersuci. Kita cebok, baru kita baca doa nawaitu wudu'a lirabbil hadasi asghari lillahi ta'ala. Lalu kita bacanya berwudu. Apa yang harus kita lakukan dulu?
tempat. Setelah sebagian kepala kita masuk, apa yang kita masuk? Telinga kanan. Berapa kali? 3 kali. Telinga kiri berapa kali? 3 kali. Setelah telinga, baru yang terakhir apa? Kaki. Dari mana kakinya? Dari mata dari mata kaki. Berapa kali kaki kita cuci? Semuanya berapa? 3 kali. Bukan 3 kali, tangan 3 kali, sebagian kepala juga berapa kali? 3 kali, telinga juga 3 kali, sampai kaki juga 3 kali. Setelah kita selesai duduk, barulah kita persiapan. Perhatikan perlengkapan sholat. Kalau perempuan apa diperhatikan perlengkapan sholatnya? Mukena atau talekum. Bersih dulu, bukan cantik jeleknya nak, tapi perhatikan apa? Bersih. Anggota kita bersih. Sarana untuk kita sholat bersih, sejadah, bersih telekumnya. Baru kita ambil posisi menghadap mana kita sholat? Menghadap kiblat. Kita perhatikan, sudah bersih anggota badan kita, siap bersuci, bersih kita berwuduknya, bersih pakaian kita, bersih tempat kita sholat, tempat kita meletakkan sejadah. Bersih tempat kita meletakkan sejadah, baru kita mulai sholat. Mudah-mudahan kalau semua anggota tubuh kita bersih, pakaian kita bersih, tempat ibadah kita bersih, tinggal lagi bacaan, insya Allah amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Teguh semangat. Dari pembahasan ibu ini kira-kira ada masalah apa atau ada yang tidak kamu paham, boleh kamu bertanya sama ibu. Sebelum ibu mengasih kamu tugas.
dua, ada tiga. Yang atas juga ada tiga. Cara membersihkan kalau najis dibersihkan dengan air yang suci lagi mensucikan. Kalau hadas cukup dengan cara kita berwudu. Contohnya, sewaktu kita sholat, yang dimaksudkan lihat tadi, pada kelompok, sewaktu kita sholat, rupanya kita terkentut. Apa yang harus kita lakukan? Bagus. Kita buka tempat sholat kita dan kita pergi lagi mengambil air wudu. Perlukah kita mencuci lagi? Tidak, cukup dengan berwudu. Atau umpamanya sesak buang air besar, kepenuhan makannya, sesak buang air besar. Apa yang kita harus lakukan? Berwudu kembali. Atau sesak pipis, apa yang harus kita lakukan? Juga berwudu kembali. Tidak perlu kita mensucikan, tidak perlu dicuci. Cukup kita melakukan wudu ulang atau wudu kembali. Beda kalau kena najis tidak mampu untuk berwudu saja, tetapi harus disucikan dengan air yang suci. Umpamanya mukena kita kena kencing manusia, atau mungkin kita udah nenek-nenek umpamanya kuat, ya kan? Sakit waktu sholat terkena batuk keluar kencing, bolehkah mengambil wudu saja? Tidak. Kalau keluarnya kencing tidak cukup dengan ambil air wudu. Bagaimana caranya? Dibuka lagi pakaian dalamnya, dicuci, dibersihkan, baru kita mengambil wudu. Ya kan? Nah, sekarang aku tanya dulu. Ada tadi kita ngomongin wudu. Siapa yang tahu bagaimana cara berwudu? Nah, coba Adiba maju ke depan, Adiba. Yang laki-laki atau perempuan? Adiba. Tadi nawa itu lihatnya. Nawa itu wudu'an birofil hadasi asgori fardalillahi ta'ala. Pertama kali apa harus kita cuci? Muka. Berapa kali muka? Berapa kali Adiba? 3. Yang kedua apa? Tangan apa? Berapa kali tangan kanannya? 3. Mana batasnya? Sampai mata siku. Yang sebelahnya tangan kiri, berapa kali kita cuci? 3. Sampai berapa? Mana Adiba? Sampai mata siku. Selanjutnya apa? Sebagian kepala, berapa kali kita cuci? 3. Sebagiannya Adiba, apa lagi selanjutnya? Telinga, bagus. Berapa kali telinganya yang Adiba cuci? Juga 3 kan? 3 kali. Terakhir apa? Kaki. Sampai mana kakinya? Sampai mata kaki. Berapa kali kita cuci? 3 kali. Bagus Adiba. Kita kasih tepuk tangannya untuk Adiba. Ya, berarti kita paham ya bagaimana kita mensucikan diri kita sebelum kita mau mengambil wudu. Sampai di sini, adakah anak-anak ibu yang belum paham tentang taharah? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Kalau sudah paham semuanya, berarti nggak perlu ibu ulangi lagi. Mudah-mudahan untuk hari yang akan datang kita berjumpa lagi dengan topik pelajaran yang baru. Sekali lagi ibu tanya, ada nggak anak ibu yang belum paham tentang taharah? Sudah paham nggak semuanya? Kalau belum paham ibu kasih waktu untuk bertanya
Ya, bagus untuk Adiba. Dengan cara berwudu Adiba berwudu. Nasihat. Dengan cara berwudu. Ada yang belum paham lagi? Sudah? Kamu ngerti semuanya? Ada yang mau tanya? Enggak? Ada yang belum paham? Kamu ngerti semuanya? Boleh bertanya lagi? Ayat apa saja yang boleh dilakukan untuk berwudu? Iya. Air mata air. Air gunung. Yang disebut iya air salju. Banyak rupanya. Alhamdulillah. Anak ibu connect dia. Paham dia dengan pelajaran hari ini. Kalau untuk umpamanya di satu tempat kita buang air kecil, umpama kita tidak punya air, apa pengganti air untuk kita cebok? Bagus, tisu. Dengan apa lagi? Batu. Dengan apa lagi? Kayu. Daun. Bagus, Raska. Kalau kita tidak punya air, boleh diganti pakai batu. Pakai apa? Tisu. Pakai apa lagi? Kayu. Banyak rupanya. Daun. Kalau di suatu tempat itu tidak ada air untuk kita bersuci. Atau sebaliknya, dalam berwudu kita tidak punya air untuk berwudu. Apa yang harus kita ganti wudu? Debu. Apa namanya kalau kita berwudu dengan debu? Tayamum. Bagus, Nias. Berwudu kita mau berwudu, tapi kita nggak punya air di suatu tempat. Apa yang kita ganti dengan kita bertayamum? Bagaimana cara kita bertayamum? Dengan menempelkan telapak tangan kita ini ke mana? Ke debu. Tempelkan tangan kita ke debu, kita tepuk satu kali baru diusap ke muka seperti ini. Dari tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, diputar sampai ke tengah baru ditutup. Berapa kali? Cukup satu kali.